Semuanya, kenalin saya Adina Ramadhani Ninggrom dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari kelas Pratikum B, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4S T4RN pengambilan data manual. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang respon sistem. Respon sistem itu sendiri adalah reaksi atau tanggapan suatu sistem terhadap perubahan atau masukan dari luar. Dalam sistem kontrol suhu, respon ini dapat dilihat dari seberapa cepat suhu meningkat menuju nilai yang diinginkan atau set point, serta seberapa stabil suhu dapat bertahan di sekitar set point tersebut. Lanjut, kita akan masuk ke sistem open loop. Nah, apa sih sistem open loop itu? Sistem open loop adalah sistem yang bekerja tanpa adanya umpan balik atau feedback. Artinya, alat akan menjalankan perintah secara terus-menerus tanpa mengetahui apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai atau belum. Contohnya adalah alat pemanas yang terus memanaskan tanpa mendeteksi suhu aktual. Oke, kita akan masuk ke sistem closed loop. Sistem closed loop adalah sistem yang bekerja dengan menggunakan umpan balik. Misalnya, pada Autonik TK4S, T4RN, sistem ini menggunakan sensor suhu untuk mengukur suhu aktual, kemudian membandingkannya dengan suhu target atau set point. Selanjutnya, sistem akan mengatur output agar suhu tetap stabil sesuai dengan nilai yang diinginkan. Oke, lanjut aja kita masuk ke simulasi. Bye! Sekarang saya akan menjelaskan cara operasional Autonik TK4S T4RN. Autonik TK4S dan T4RN merupakan temperatur controller digital yang berfungsi untuk mengatur suhu berdasarkan nilai set point yang kita temukan. Pada tampilan depan, terdapat display suhu aktual, display set point, serta beberapa tombol pengaturan seperti set, up, dan down. Untuk masuk ke menu parameter, tekan dan tahan tombol set selama beberapa detik hingga muncul menu pengaturan. Pada menu ini, kita dapat mengatur set point, suhu, memilih jenis sensor suhu yang digunakan, memilih mode control on-off atau PID, mengatur parameter seperti high stereosis dan konstanta PID. Berdasarkan data sheet Autonik TK4S T4RN, alat ini mendukung control time proporsional sehingga sangat cocok untuk pengendalian suhu yang membutuhkan kestabilan tinggi. Pada video ditampilkan data sheet resmi serta proses perubahan parameter secara langsung sehingga terlihat bagaimana perubahan setting memengaruhi respon suhu. Selanjutnya adalah pengambilan data secara manual. Metode ini dilakukan dengan mengamati dan mencetak suhu yang tampil pada display controller dalam selang waktu tertentu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan interval waktu pengambilan data misalnya setiap 1 menit. Yang kedua, mencatat waktu dan suhu aktual yang terbaca pada Autonik TK4S T4RN. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan sejak sistem dinyalakan hingga suhu mencapai kondisi stabil. Yang keempat, data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk tabel. Pengambilan data manual ini digunakan untuk menganalisis respon sistem terhadap perubahan suhu dan sebagai dasar pembuatan grafik percobaan. Ini adalah grafik percobaannya.
Oke, berikutnya adalah kontrol on off dengan hysteresis. Kontrol on off merupakan metode kontrol paling sederhana, di mana output hanya memiliki dua kondisi, yaitu menyala atau mati. Hysteresis berfungsi untuk menghindari switching yang terlalu sering pada aktuator. Sebagai contoh, jika set point suhu adalah 60 derajat Celcius dan hysteresis 2 derajat Celcius, maka pemanas akan menyala saat suhu turun di bawah 58 derajat Celcius. Pemanas akan mati saat suhu naik di atas 62 derajat Celcius. Pada grafik hasil percobaan, terlihat bahwa suhu naik dan turun secara periodik di sekitar set point. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol on-off cukup efektif untuk sistem sederhana, namun menghasilkan fluktuasi suhu yang relatif besar. Terakhir adalah kontrol PID dengan metode time proportional. Kontrol PID terdiri dari 3 parameter utama, yaitu pertama proporsional P untuk merespon selisih antara suhu aktual dan set point. Kedua integral I untuk menghilangkan error steady state. Yang ketiga derivatif D untuk meredam perubahan suhu yang terlalu cepat. Pada metode time proportional, output dikendalikan berdasarkan lamanya waktu on dalam satu periode. Bukan sekedar on atau off. Dari grafik percobaan, terlihat bahwa suhu lebih cepat mencapai set point, overshoot lebih kecil, dan lebih stabil dibandingkan kontrol on-off. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol PID time proporsional lebih optimal untuk pengendalian temperatur. Sebagai kesimpulan, Autonic TK4S T4R mampu mengendalikan suhu dengan baik menggunakan metode on-off maupun PID. Namun berdasarkan hasil percobaan, kontrol PID time proporsional memberikan respon yang lebih stabil dan presisi.